Kisah ini dibuka dengan seorang anak laki-laki bernama Keda yang untuk pertama kalinya ikut berburu bersama ayahnya, Tom dan para pemburu desa. Target mereka adalah kawanan kerbau liar yang sedang merumput tak jauh dari pemukiman. Setelah rencana disusun dengan matang, Tom memberi isyarat dan para pemburu bergerak perlahan mendekati sasaran. Tombak-tombak pun dilemparkan, membuat kawanan kerbau panik dan berlari menuju sebuah jurang dalam yang telah disiapkan sebagai jebakan. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana, hingga satu ekor kerbau tiba-tiba berbalik ke arah. Alih-alih terjun ke jurang, hewan buas itu justru melesat langsung ke arah Keda. Karena ini adalah perburuan pertamanya, rasa takut membuatnya terpaku. Kerbau itu menabraknya hingga terjatuh, lalu mengangkat tubuh Keda dengan tanduk dan berlari menuju jurang. Tom berusaha menyelamatkan putranya dengan melempar tombak yang mengenai perut kerbau tersebut. Meski terluka, hewan itu tetap melompat ke jurang, menyeret Keda bersamanya. Para pemburu bergegas ke tepi jurang dan melihat Keda berpegangan pada sebuah batu, bertahan dengan sisa tenaga. Namun sebelum bantuan tiba, cengkeramannya terlepas dan tubuhnya jatuh. Nasib masih memberinya kesempatan, karena ia tidak jatuh ke dasar jurang, melainkan menghantam batu besar dan kehilangan kesadaran. Tom ingin segera turun menolong anaknya, tetapi para pemburu lain menahannya. Mereka harus kembali ke desa membawa hasil buruan sebelum salju turun. Sepanjang malam, Tom tetap berada di tepi jurang, memanggil nama Keda dengan harapan putranya masih hidup. Pagi harinya, dengan hati hancur, ia melakukan ritual perpisahan dan meninggalkan tempat itu bersama kelompoknya. Namun, Keda belum mati. Beberapa waktu kemudian, seekor burung pemakan bangkai mendekatinya, mengira ia sudah tak bernyawa. Keda tersadar dan menghalaunya. Saat membuka mata sepenuhnya, ia menyadari dirinya terjebak sendirian di atas batu, tanpa bantuan siapapun. Ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi tekad untuk hidup mendorongnya mencoba turun. Saat memanjat, kakinya sempat terpeleset, namun ia berhasil bertahan. Di bawah, hujan telah mengisi jurang dan mengubahnya menjadi aliran sungai. Menyadari ini satu-satunya jalan keluar, Keda mengumpulkan keberanian dan melompat ke dalam air. Keesokan paginya, ia terbangun di tepi sungai. Saat mencoba berdiri, rasa sakit tajam menusuk kakinya. Ia melepas alas kakinya dan melihat tulangnya bergeser parah. Sendirian di alam liar yang kejam, Keda sadar bahwa ia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Dengan dua batu, ia memaksa tulangnya kembali ke posisi semula. Ia kemudian memperkuat kakinya dengan sebatang kayu yang diikat erat sebagai penyangga, dengan tekad untuk kembali bertemu ayah dan kelompoknya. Keda berjalan menuju bukit, tempat ia melihat batu-batu ritual yang pernah digunakan Tom. Pemandangan itu membuat hatinya dipenuhi kesedihan. Tiba-tiba suara geraman memecah keheningan. Keda menoleh dan mendapati sekelompok serigala mengelilinginya. Diliputi teror, ia berlari sekuat tenaga. Namun para serigala dengan cepat mengejarnya. Menyadari ia tak bisa melarikan diri, Keda memanjat pohon kering untuk menyelamatkan diri. Salah satu serigala berhasil menggigit kakinya, memaksa Keda mengeluarkan pisaunya dan menusuk hewan itu hingga terjatuh dalam keadaan terluka. Serigala-serigala lain tetap bertahan di bawah pohon sepanjang malam, sementara Keda berjaga dengan penuh ketegangan. Saat pagi tiba, kawanan serigala itu pergi, meninggalkan rekan mereka yang terluka. Meski diliputi rasa takut, Keda turun dan mendekati serigala tersebut dengan niat menghabisinya, menggunakan tombak sederhana yang ia buat dari pisau dan sebatang kayu. Namun ketika melihat kondisi hewan itu tak berdaya, rasa iba muncul dalam dirinya. Ia memilih untuk tidak membunuhnya. Demi keselamatannya sendiri, Keda mengikat mulut serigala itu, menggendongnya dan mencari perlindungan di sebuah gua terdekat. Malam itu mereka berlindung di sana. Keesokan harinya, saat Keda merawat lukanya dengan tanaman herbal, ia menyadari serigala itu telah melepaskan diri dari ikatan. Hewan tersebut menunjukkan taringnya dan menggeram, sementara Keda tetap tenang dan perlahan mendekatinya dengan membawa air. Setelah ketakutan awalnya mereda, perlahan makhluk buas itu mulai tenang dan akhirnya mau minum. Sejak saat itu, Keda mulai merawat serigala yang terluka, membersihkan lukanya dari serangga, bahkan berbagai makanan demi bertahan hidup bersama. Keduanya sadar bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus berburu. Keesokan harinya, Keda berhasil menangkap seekor kelinci, namun ketika ia mencoba memasaknya, serigala itu berusaha merebutnya. Menyadari bahwa ia harus menunjukkan kekuatan agar bisa bertahan, Keda mengusir serigala itu dan berpura-pura memakan daging mentah sendiri. Serigala tersebut akhirnya tunduk dan menunggu dengan tenang.
Setelah makanan matang, Keda berbagi hasil buruan, namun tetap menegaskan bahwa serigala itu hanya boleh makan dengan izinnya. Hari demi hari berlalu, kekuatan Keda mulai pulih. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang sebelum badai salju tiba. Menyadari bahwa serigala itu seharusnya hidup di alam liar, Keda mendorongnya untuk kembali ke kawanan. Namun saat ia melangkah pergi, serigala tersebut tetap mengikuti dari kejauhan. Kesal, Keda melemparkan sebuah tongkat untuk mengusirnya. Bukannya pergi, serigala itu justru mengambil tongkat tersebut dan berlari ke depan dengan sikap seperti mengajak bermain. Belum sempat Keda memahami tingkah aneh itu, ia melihat sekelompok babi hutan di kejauhan. Serigala tersebut langsung bergerak untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara Keda berdiri terpaku dengan tombaknya. Saat salah satu babi menyerangnya, keraguan membuat Keda gagal bertindak. Kesempatan berburu pun hilang. Serigala itu tampak kecewa, menyadari bahwa kesalahan Keda membuat mereka kehilangan makanan. Seiring waktu, keduanya mulai belajar bekerja sama. Keda memberi nama serigala itu Alpha, menandai awal ikatan di antara mereka. Dengan bantuan Alpha, Keda belajar berburu dan bertahan hidup dengan lebih baik. Perlahan, mereka saling memahami. Pada malam hari, Alpha tidur di dekat Keda, menjaga tubuhnya tetap hangat di tengah dinginnya udara. Perjalanan bertahan hidup yang awalnya penuh ketakutan, kini berubah menjadi kebersamaan yang memberi kekuatan. Musim dingin semakin kejam. Salju menutupi seluruh lanskap. Meski begitu, Keda dan Alpha terus melangkah, berburu demi bertahan hidup. Suatu hari, saat menyeberangi sungai yang membeku, es di bawah kaki Keda runtuh dan ia terperosok ke dalam air yang membeku. Terjebak di bawah permukaan, Keda berjuang mencari jalan keluar. Alpha mencoba menghancurkan es dengan tubuhnya, namun gagal. Dengan sisa tenaga, Keda berhasil menembus es menggunakan pisaunya, dan dengan bantuan Alpha, ia berhasil keluar dari air es dingin tersebut. Keesokan harinya, Keda melihat seorang pria duduk di depan sebuah tenda, dan harapan kembali muncul. Namun saat mendekat, ia menyadari bahwa pria itu telah membeku hingga mati. Tidak ada makanan atau perlengkapan berguna di dalam tenda. Meski kecewa, tekad Keda untuk pulang ke keluarganya tak tergoyahkan. Perjalanan berlanjut hingga mereka menghadapi ancaman baru. Badai salju datang dari satu sisi, sementara anjing-anjing pemburu mengejar dari sisi lain. Dengan cepat, Keda menuntun Alpha menuju sebuah gua. Mereka berhasil masuk tepat sebelum badai melanda, meninggalkan para anjing terjebak di luar. Namun di dalam gua, bahaya lain menunggu. Alpha tiba-tiba waspada menatap dinding gua. Tanpa peringatan, seekor macan tutul hitam menyerang. Alpha langsung melompat untuk melindungi Keda, terlibat dalam pertarungan sengit. Ketakutan menyelimuti Keda, namun ia sadar bahwa jika tidak bertindak, Alpha akan mati. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, Keda melepaskan anak panah dan menjatuhkan macan tutul tersebut. Alpha berhasil membebaskan diri, namun terluka parah dan ambruk di hadapan Keda. Melihat kondisi sahabatnya, Keda bertekad menyelamatkan Alpha yang telah berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Keesokan paginya, perjalanan dilanjutkan dengan Keda menggendong Alpha yang terluka. Setelah berjam-jam berjalan, ia menemukan sebuah batu bertanda simbol koloninya, tanda bahwa rumah sudah dekat. Meski kondisi Alpha semakin memburuk, Keda menolak menyerah. Ia terus melangkah melewati pergunungan dan medan berat, perjalanan sepanjang malam hingga keesokan harinya, sampai akhirnya permukimannya terlihat di kejauhan. Setibanya di sana, Keda ambruk kelelahan dengan Alpha dalam pelukannya. Ayahnya terkejut melihatnya masih hidup dan segera berlari menyambut. Ibunya yang telah kehilangan harapan untuk bertemu kembali dengan putranya, datang dengan air mata penuh emosi. Meski tubuhnya lemah, Keda merasakan kebahagiaan luar biasa karena kembali ke pelukan keluarganya. Permintaan pertamanya hanyalah satu, menyelamatkan Alpha dengan cara apapun. Tak lama kemudian, Keda pingsan karena kelelahan. Saat ia kembali sadar, ia mendengar kabar yang mengejutkan. Alpha telah melahirkan beberapa anak serigala. Ternyata Alpha adalah betina dan telah mengandung sepanjang perjalanan mereka. Meski dalam kondisi itu, Alpha tetap melindungi dan menemani Keda hingga akhir. Mengetahui hal tersebut, rasa kagum dan ikatan Keda terhadap Alpha semakin dalam.
menutup perjalanan panjang mereka dengan sebuah hubungan yang tak tergantikan.